Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bahas tentang video lanjutan dari video terakhir tentang liquidity sweep versus liquidity run. Jadi video kali ini kita akan fokus lebih ke liquidity run dan bagaimana cara kita menemukan entry jika kita menemukan sebuah liquidity run. Sebelumnya saya minta maaf dulu kalau kemarin minggu lalu saya hanya upload satu video ya karena ada beberapa kesibukan gitu ya. Kalau bapak-bapak tahu nih, anak-anak sekolah kita kan lagi masa-masa graduation dan juga mulai masuk ke masa liburan. Jadi saya banyak menghabiskan waktu untuk keluarga dan anak-anak dulu gitu ya. Tapi saya usahakan untuk minggu ini bisa upload 2 sampai 3 video semoga gitu ya, untuk nebus yang minggu lalu. Nah, teman-teman juga bisa support saya kasih likes yang banyak di video ini supaya saya semakin semangat lagi untuk bahas video-video selanjutnya. Nanti setelah video ini saya mau bikin satu video kesimpulan, jadi membahas semua yang udah kita pelajari dari episode pertama sampai terakhir ini. Kita mau menyatukan semuanya, menyimpulkan semuanya agar lebih mudah dicerna dan bisa lebih mudah dipraktekkan gitu ya. Dan buat teman-teman mungkin yang pertama kali nonton di video ini, saya mau encourage teman-teman untuk nonton dari playlist dari episode 1, karena kalau nontonnya langsung dari episode ini pasti bingung gitu kan, banyak muncul pertanyaan dan pastinya nggak nyambung. Jadi saya mau encourage bahwa teman-teman sebaiknya nonton dulu dari episode 1 supaya lebih nyambung gitu ya. Nah, jadi langsung aja to the topic, kita back to topic. Bagaimana cara membedakan sweep and run, yang which is sebenarnya udah lebih banyak dibahas di video kemarin. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bagaimana entry untuk liquidity run kalau kita menemukan liquidity run. Oke. Jadi seperti yang kita tahu di video sebelumnya saya udah bahas juga, dan ini hanya preview sedikit, bahwa ketika kalau market atau harga masuk ke sebuah out highs misalkan di external liquidity seperti ini kan cuma ada dua kesimpulan ya, cuma ada dua hasil gitu, dua outcome yang bisa muncul. Yang pertama terjadi reversal, jadi misalkan ketika dia nge-sweep lalu dia gagal membentuk higher high yang baru, dia membentuk failure swing, dan ini adalah tanda-tanda awal kelemahan. Ada pelemahan yang muncul, lalu selanjutnya dia muncul terjadi market structure shift dan meninggalkan sebuah imbalance, harga rebalance, lalu kemudian dia turun ke dari eksternal ke internal, misal ke fair value gap gitu. Ini kan kemungkinan pertama nih, ketika harga mengunjungi sebuah out highs, kemungkinan pertama yang muncul terjadi sebuah reversal. Bisa out highs ini bisa monthly high monthly low, weekly high weekly low, atau daily high daily low gitu ya. Jadi semua, atau swing high swing low gitu ya. Jadi intinya semua out highs lah. Jadi ini kemungkinan pertama terjadi sebuah reversal. Lalu kemungkinan kedua adalah ya liquidity run tadi kan. Jadi ketika dia mengunjungi all highs, tiba-tiba ada sebuah displacement candle yang meninggalkan imbalance gitu ya. Ada strong candle, lalu dia retrace masuk, mungkin ketika dia nge-break out si all highs ini kan meninggalkan sebuah imbalance nih. Jadi abis itu dia balik lagi retrace masuk ke imbalance-nya, lalu kemudian dia melanjutkan kenaikannya. Jadi dua outcome, satu reversal terjadi, yang kedua adalah continuation, kelanjutan trennya. Jadi hanya ada dua kemungkinan itu ya. Jadi kalau misalkan harga mengunjungi sebuah all highs, jadi hanya ada dua kemungkinan itu. Either dia reversal, atau either dia run through, either dia continuation. Nah, kita di video kali ini lebih banyak fokus tentang yang kedua ini, tentang tentang outcome kedua ini, yaitu tentang ketika liquidity run atau all highs atau all low di run through oleh harga gitu. Nah, kita mau belajar bagaimana cara bisa membedakannya dan bagaimana cara kita bisa entry-nya, oke? Nah, ini yang dimaksud sekali lagi dengan liquidity run. Jadi dia run through gitu ya. Dia nggak reversal atau dia nggak retrace. Dan kadang kita suka kejebak nih, karena sulit membedakan dia ketika dia mengunjungi sebuah out highs atau out low, ini dia mau reverse atau dia mau run through ya. Nah, di sini kita bahas semuanya ya. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui bahwa harga itu akan melakukan sweep atau dia akan melakukan run? Dia akan run through. Nah, sebenarnya even saya pun gitu ya, sampai hari ini
Jawaban terbaik yang bisa saya berikan bagaimana cara mengetahui shift atau run, jawabannya adalah nggak tahu teman-teman. Karena balik lagi, trading adalah sebuah permainan probabilitas. Jadi namanya trading itu pasti ada momen di mana kita bisa salah dalam menganalisa. Karena kan market bukan punya kita. Kita nggak bisa mewajibkan market itu akan melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Kan bukan kita yang ngikutin bukan market kan yang ngikutin kita, tapi harusnya kan kita yang ngikutin market. Jadi jawabannya adalah apakah ketika harga mengunjungi sebuah old highs atau old low, dia akan reverse atau dia akan run through ya? Jawabannya adalah saya nggak tahu. It's just the game of probability gitu kan. Ada probabilitas dia run through, ada probabilitas dia reverse. Dan ketika misalkan kita salah menganalisa, kita pikir, wah nanti setelah dia mengunjungi sebuah old highs atau old low, kemungkinan besar dia akan reverse nih. Tapi ternyata begitu kita entry, ternyata dia run through dan SL kita kena. Ya it's okay, karena ya balik lagi, trading kan game of probability gitu ya. Jadi kalau ada momen-momen di mana probabilitas kita kena SL, analisa kita kena SL, ya udah gitu. Gak usah kecil hati, gak usah terlalu menghukum diri, gak usah terlalu terintimidasi berlebihan, ya itu hanya bagian dari probabilitas kita kena SL. Karena sebaik-baiknya metode itu kan pasti punya win rate, dan win rate itu tidak mungkin sampai 100% gitu. Jadi makanya pentingnya kita melakukan backtest terhadap metode kita sehingga kita punya data valid, probabilitas win rate kita itu berapa dan probabilitas konsekutif loss kita itu berapa. Jadi ketika kita lagi kena loss beruntun, kita tuh nggak mempertanyakan, metode ini bener gak ya, atau saatnya cari metode baru, atau kita bertanya, apa yang saya salah lakukan ya. Ya sometimes memang nggak ada yang salah. Bisa jadi kita udah disiplin, kita udah ngikutin trading rules kita udah ngikutin semua aturan main kita, tapi at the end tetap aja trade kita kena stop loss, dan itu just part of the probability gitu kan. Jadi ya gak usah terlalu berkecil hati, gak usah terlalu menghukum diri, gak usah terlalu mengintimidasi. Ya itulah trading gitu ya, part of the game, dimana kita bakal kena stop loss. Jadi ya udah lapang hati aja kalau misalkan memang kita salah analisa atau trade kita kena SL sekalipun sudah mengikuti semua trading rules kita gitu ya. Itulah makanya pentingnya kita punya stop loss kan. Bahwa stop loss itu kan bukan musuh, bukan sesuatu yang perlu kita takuti, tapi dia itu kan justru adalah sesuatu yang bisa mensupport kita untuk meminimalisir kita punya resiko. Itulah gunanya stop loss. Makanya penting sekali untuk menggunakan stop loss dalam setiap trading kita dan menggunakan manajemen resiko yang baik, memastikan bahwa loss yang akan kita alami itu adalah loss yang sanggup kita terima. Artinya kalau kena stop loss tuh jangan sampai overload, jangan sampai nominalnya berlebihan yang mengganggu, sehingga begitu kena stop loss langsung nggak bisa tidur, langsung uring-uringan, langsung bad mood, langsung sama sekitar tuh, sama keluarga, sama temen semuanya jutek, marah-marah. Nah itu kan artinya kita udah overload, size kita udah overload tuh. Makanya ketika kita kena stop loss, mood kita jadi swing, mood kita jadi jelek. Jadi pastikan kalau Anda trading itu Anda betul-betul menjaga, menghitung risiko manajemennya gitu. Jadi memastikan bahwa Anda itu hanya kehilangan uang yang memang Anda siap dan tidak berlebihan gitu ya, tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Nah, jadi dan ini penting karena kita kan mau bertahan di industri ini kan selama-lamanya, sampai 10, 20, 30 tahun lagi. Kalau saya masih ingin ada di industri ini dan masih ingin konsisten profitable di bisnis ini. Nah, untuk bisa achieve the long term in this industry gitu kan ya, artinya ya kita harus bisa jaga psikologi kita, mental kita itu dengan baik. Dan salah satu bentuk menjaga psikologi dan mental kita dengan baik adalah kita memastikan bahwa stop loss kita atau risk per trade kita itu adalah betul-betul dengan nominal kerugian yang bisa kita terima. Jadi kalau kena stop loss ya udah santai aja, nggak sampai kepikiran, nggak sampai nggak bisa tidur dan lain-lain gitu ya. Jadi pastikan Anda menemukan ya, Anda mencari, menggali dan akhirnya menemukan ya, pastikan nominal yang tidak mengganggu lah ketika
Anda kena stop loss gitu ya. Jadi manajemen risiko itu penting banget ya. Nanti kapan-kapan lah kita bahas manajemen risiko dan psikologi trading gitu ya. Nah, untuk yang kali ini kita fokusnya tentang liquidity sweep atau liquidity run dulu. Nah, di konteks kali ini kan di sini kita lihat ada sebuah swing high di sini. Ini pound Canadian dollar gitu ya. Di sini ada swing high. Di sini kita lihat ada banyak liquidity, dan setelah dia ngelakuin sell side di sini, bisa jadi target kita adalah ini, betul? Ketika dia ngelakuin sell side di sini sudah ada market structure shift. Nah, mungkin bisa jadi target pertama kita di sini. Dan bisa aja kita berpikir bahwa setelah dia nge-sweep all high di sini, harganya bisa retrace balik gitu ya. Dan ternyata apa yang terjadi bahwa ketika dia nge-sweep ke atas, ada strong big movement candle, 3 candle seperti ini. Anda lihat di sini 1 2 3, dan ini strong displacement candle semua. Retrace sedikit doang dan tiba-tiba dia melanjutkan kenaikannya. Nah, ini yang disebut sebagai liquidity run. Jadi ketika dia mengunjungi sebuah old highs atau old low, dia nggak reverse tapi dia justru run through. Nah, inilah di sini kita bahas gimana caranya kita bisa menemukan sebuah peluang entry ketika kita menemukan sebuah liquidity run seperti ini. Oke? Nah, ini kalau diubah ke time frame H1 gitu ya, pertanyaannya adalah paling gampang. Ini udah paling gampang, paling basic, udah sesuatu yang mujarab lah gitu, udah efektif, tingkat efektifnya tuh besar banget gitu ya. Walaupun ya sebenarnya kan market structure kan nggak cuma yang basic, ini kan basic ya, market structure shift yang basic gitu yang saya sharingkan. Tapi kan juga sebenarnya di ICT tuh market structure shift tuh nggak cuma satu ini doang, kan ada beberapa jenis, walaupun ya saya belum bahas lah. Nah, tapi yang satu ini aja, ini udah probabilitas win rate-nya tuh bagus banget. Sekarang gimana caranya kita tahu bahwa old highs ini akan reverse atau akan di run through? Simple aja. Ketika dia mengunjungi si old highs ini, ngelakuin buy side liquidity di sini, pertanyaan saya, mana swing low yang terakhir yang melakukan sweep liquidity-nya? Ini kan swing low terakhir yang melakukan sweep liquidity-nya. Nah, dan selanjutnya kan adalah kalau kita mau tahu bahwa sudah ada perubahan struktur dari bullish ke bearish, maka kan swing low ini kan harus di break dulu. Ketika swing low ini di break dengan displacement candle, disitulah kita yakin bahwa sudah ada perubahan struktur dari bullish ke bearish. Jadi poin nomor 1, bagaimana kita mengetahui apakah ini run through atau ini akan jadi sebuah reversal, akan reverse setelah dia mengunjungi sebuah old highs di sini. Gampang, tunggu aja jawabannya. Jawabannya adalah tunggu, sabar gitu ya. Jawaban yang paling tidak disukai oleh 90% trader. Menunggu adalah sesuatu yang memboringkan. Karena mereka berpikir, wah masa trading itu boring? Trading tuh harusnya penuh adrenalin, betul nggak? Wah, jantung tuh berpicu gitu kan. Detak jantung tuh harusnya ketika trading dak duk gitu ya. Mereka mengejar adrenalin, mereka masih terjebak dengan mindset trading itu adalah sebuah kegiatan yang penuh dengan adrenalin, kegiatan yang penuh dengan rush gitu ya, dan segala macam. Dan itulah penyebab bahwa kenapa 90% trader tidak menghasilkan uang ketika trading. Kenapa? Karena fokus mereka bukan buat make money. Fokus mereka adalah untuk mengejar adrenalin, untuk mengejar kesenangan. So, jadi saran saya dari episode 1 saya bilang gitu, kalau tujuan Anda trading untuk dapat adrenalin, mendingan Anda spend money sekalian ke olahraga-olahraga yang memang ya yang membuat adrenalin Anda terpicu gitu. Anda main lah, situ kan banyak sport-sport di luar sana yang memicu adrenalin gitu. Daripada Anda jadi donatur tetap buat para broker gitu kan. Ya daripada Anda gambling di forex, ya mending sekalian aja Anda spend money untuk sesuatu yang sifatnya emang jelas untuk adrenalin gitu kan. Nah, jadi yang pertama adalah gimana caranya kita tahu bahwa setelah dia mengunjungi sebuah old highs atau old low, dia akan reverse atau dia akan run through. Simple, sabar, tungguin aja. Nunggu, kita jawabannya adalah menunggu. Menunggu apa? Ya kalau konteksnya dia ngunjungin old highs seperti ini, maka kalau kita mau ambil posisi sell,
ya kita harus menunggu bahwa ada displacement candle yang membreak swing low ini kan. Dan kita lihat di sini, apakah swing low ini di break oleh displacement candle? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Sehingga kalau tidak terjadi displacement candle yang nge-break swing low ini, tidak terjadi market structure shift, maka jelas banget jawabannya adalah bahwa ini belum ada market structure shift, belum ada perubahan struktur dari bullish ke bearish. Apalagi kita ngeliat di sini ada displacement candle yang gede begini kan. Dan displacement candle ini juga meninggalkan sebuah imbalance di sini. Ya enggak? Jadi ini pun ketika kita ngeliat ini ada displacement candle yang begini besarnya, oke? Seharusnya kita langsung tahu bahwa ini tidak akan terjadi reverse. Ini akan terjadi run through. Ya kan, simple. Jawabannya simple. Nomor satu, gimana caranya? Satu, ada market structure shift nggak di sini? Ada displacement candle nggak yang menembus swing low ini? Jawabannya nggak ada. Yang kedua, kita lihat ada displacement candle, ada big massive speed candle seperti ini yang tiba-tiba run through. Ya, kita yakin bahwa bahwa ini adalah konfirmasi kedua bahwa mungkin tidak akan reverse, tapi ini akan run through gitu ya. Dan kalau Anda lihat di sini kan ada swing low yang nge-sweep lagi nih. Jadi all high di sini di sweep, all high di sini semua di sweep nih ya. Di sweep. Lalu setelah di sweep ada displacement candle yang turun dan nge-break market structure shift ini, betul kan? Lalu ketika nge-break market structure shift ini juga meninggalkan sebuah fair value gap. Dan ketika harga rebalance ke fair value gap ini, walaupun dia sideways di sini, tapi tiba-tiba di sini kan terjadi sweep liquidity lagi. Jadi terjadi sweep liquidity di order block ini kan, betul nggak? Di dalam order block ini bullish candle terakhir yang di break dengan displacement candle ini kan adalah order block valid, dan di dalam order block ini terjadi sweep liquidity sekali lagi. Nah, pertanyaannya kalau begini boleh nggak kita entry? Ya boleh-boleh aja gitu. Tapi apakah, pertanyaan selanjutnya adalah di mana exitnya gitu? Karena kita tahu bahwa setelah dia sweep liquidity ini, dia tidak pernah nge-break swing low ini. Artinya bahwa, dan kedua juga konfirmasi kedua di sini ada displacement candle yang kenceng banget, ada speed massive big displacement candle kan di sini yang muncul. Nah, artinya kan bahwa kita tahu bahwa di sini udah run through. Oke. Jadi, kalaupun Anda mau ambil posisi sell di sini, Anda harus berhati-hati dengan exitnya. Anda jangan berharap bahwa akan ada exit yang drastis ke bawah, karena kita tahu bahwa di bagian ini sudah menjadi protect, ini ya menjadi bagian yang dilindungi karena di sini smart money masuk sehingga ada gerakan besar begini. Sekarang kalau bukan smart money yang menggerakkan pound sterling, lalu siapa gitu yang bisa menggerakkan sampai semasif gerakan ini? Udah pasti di sini ada involve-nya smart money sehingga ada displacement candle. Sehingga boleh nggak Anda entry sell di sini? Ya boleh-boleh aja, teman. Pastikan exitnya bijaksana, realistis. Jangan ketika Anda entry lalu untuk memilih exit tuh pakai feeling. Wah, kayaknya bisa deh kalau ini. Kayaknya kalau ini bisa deh. Jangan pakai feeling. Setiap kali kita mau entry atau kita mau exit di dalam trading itu, emosi itu harus betul-betul disisihkan, emosi itu harus dimatikan. Kita betul-betul berpikir dengan logik. Kita punya reason, alasan yang jelas kenapa kita entry, dan juga kita punya reason, kita punya sebuah alasan yang kuat, alasan yang jelas kenapa kita exit di situ. Bukan pakai feeling, kayaknya bisa deh turun sampai sini, kayaknya bisa deh naik sampai sini. Itu nggak masuk akal. Kita harus kill the emotion gitu. Kita harus purely using our logic gitu. Harus ada reason di balik tiap kali kita mau entry dan reason tiap kali kita mau exit. Kalaupun Anda ngeliat di sini ada swing low yang lakuin sweep liquidity dan sudah di break, dan Anda ngeliat di sini ada sweep liquidity yang terjadi di dalam order block ini, dan Anda berpikir bahwa ini adalah kesempatan sell, ya betul, nggak salah. Tapi jangan exit di area yang berlebihan. Jangan terbawa emosi untuk mencari sebuah exit yang serendah-rendahnya gitu ya.
Ya bukan, karena kita lihat bahwa di daerah sini itu sudah ada liquidity run, sudah ada konfirmasi bahwa market structure shift ini nggak di break dan sudah ada displacement candle. Sehingga kalau Anda mau cari entry sell di sini, Anda mau masuk untuk nge-sell, ya boleh-boleh aja. Cuman realistis exitnya itu adalah di sini. Karena ketika dia dia melakukan displacement candle ini kan dia meninggalkan imbalance di sini. Jadi bisa aja kan kita berpikir bahwa bahwa market structure shift di sini, penurunan di sini adalah hanya untuk mengisi imbalance di sini. Lalu setelah dia mengisi imbalance di sini, market akan melakukan continuation. Karena kan tujuan algoritma itu menggerakkan harga cuma ada dua alasannya. Satu, seeking liquidity, kedua, rebalance imbalance. Jadi ketika dia run through dan meninggalkan imbalance, market balik lagi ke area imbalance untuk rebalance. Tapi setelah rebalance ya dia nggak turun lebih dalam, tapi dia melanjutkan trend continuation-nya. Nah inilah makanya enaknya sebenarnya ketika kita punya trading rules yang jelas. Kenapa? Karena kita masih bisa menghasilkan uang sekalipun kita salah. Dalam arti apa? Misalkan ketika Anda ambil posisi sell di daerah sini, karena Anda ngeliat di sini udah ada market structure shift, di sini udah ada sweep liquidity di dalam sebuah order block, sehingga Anda berpikir, wah ini bisa jadi peluang entry sell nih. Ya betul gitu, tapi sekalipun dan bisa jadi misalkan Anda ketika Anda entry sell di sini, Anda berpikir bahwa ini bisa sampai ke bawah banget gitu ya. Ya sekalipun analisa kita salah bahwa ternyata turunnya hanya sedikit, tapi kan kita still make money kan, betul nggak? Kita tetap menghasilkan uang walaupun analisa kita salah. Nah inilah pentingnya kita punya trading rules yang jelas dan kita punya kedisiplinan, kita punya pengendalian diri untuk mentaati, untuk disiplin dalam menggunakan kita punya trading rules. Jadi jadi di trading asal kita punya trading rule yang jelas, kita punya disiplin, kita still make money walaupun ketika kita salah. Karena kan ketika kita entry di sini kan masih turun berapa pips gitu kan, berapa puluh pips, dan ini kan still make money gitu ya. At the end ya worst scenario-nya kan adalah kena break even gitu kan. Jadi inilah pentingnya kita punya trading rule, kita mengerti konsep market structure shift, kita ngerti konsep liquidity runs, kita ngerti konsep liquidity sweep, sehingga kita masih bisa menghasilkan uang sekalipun analisa kita salah. Jadi ini penting teman-temannya, ini sangat, dan inilah indahnya mengerti konsep-konsep ini, mengerti market structure shift, mengerti liquidity run, mengerti liquidity sweep, mengerti sweep liquidity gitu ya. Inilah indahnya. Kita masih bisa make money sekalipun analisa kita salah. Nah, jadi balik lagi nih. Kalau kita mau entry, kalau kita mau entry, bagaimana cara kita entry setelah ada liquidity run seperti ini? Kita ngelihat bahwa di sini market structure shift-nya, swing low-nya nggak pernah di break, tidak pernah ada market structure shift sehingga strukturnya masih bullish. Kedua, kita ngelihat bahwa di sini ada displacement candle yang meninggalkan sebuah imbalance, dan ini kalau kita lihat di time frame H4 di sini kan ada fair value gapnya H4 yang saya tandain di sini. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita entry ketika kita sudah menemukan konfirmasi bahwa ada liquidity runs yang terjadi. Kalau liquidity sweep kan udah banyak banget contohnya yang saya kasih ya, teman-teman tuh bisa nonton di video-video kemarin. Itu contoh untuk entry di liquidity sweep tuh udah banyak banget saya kasih. Yang belum pernah saya bahas itu kan sebenarnya ini gitu. Makanya waktu mau bikin video kesimpulan saya ingat lah, dari kemarin tuh bahasnya liquidity sweep dulu gitu kan. Tapi belum pernah membahas liquidity run gitu ya. Jadi saya mau bahas ini dulu sebelum nanti masuk ke video kesimpulan. Nah, untuk kalau kita ketemu liquidity run seperti ini, nah cara entry-nya tuh sebenarnya ya konsepnya kurang lebih sama lah kayak seperti yang sudah saya sharingkan di video-video sebelumnya. Tapi di sini saya mau sharing ada tiga
alternatif entry yang bisa kita pakai ketika kita menemukan liquidity runs. Jadi enak nih, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi saya share 3 cara entry untuk kita bisa entry ketika kita menemukan liquidity runs. Nah, yang paling basic itu kan ini nih, kita ngelihat ada fair value gap. Jadi ketika dia run through, dia meninggalkan imbalance, kita ngeliat di sini ada fair value gap di H4. Nah, di sini juga udah ada sweep liquidity. Betul kan? Di sini ada sweep liquidity dan dia sudah ngebreak juga gitu kan. Nah, cara kedua adalah kita tahu bahwa ini akan terjadi run atau sweep gitu ya sebelum kita masuk ke entry. Ini nih data COT ini juga membantu ya. Jadi kalau kita lihat data pound sepanjang bulan Mei dengan data CAD sepanjang bulan Mei, terlihat kontras banget kan antara pound dengan CAD. Bahwa pound dari minggu ke minggu itu mengalami penguatan. Posisi longnya bertambah terus dari minggu ke minggu, sementara CAD dari minggu ke minggu itu posisi shortnya yang terus-menerus bertambah. Sehingga ini kan seperti pair yang lagi strong ketemu dengan pair yang lagi weak, lagi lemah. Nah, ketika kita pakai data COT, kita bisa ngelihat, oh ini adalah strong pair, ini adalah weak pair. Jadi kalau kita ngelihat GBP CAD based on COT data, kita bisa lihat bahwa ini pasti GBP CAD ini adalah strukturnya bullish karena kita bisa lihat dari data COT-nya gitu. Jadi ini konfirmasi kedua yang bisa kita pakai. Tadi yang pertama kan, sorry ya sebelum masuk ke entry, jadi saya ulang lagi nih biar teman-teman nggak bingung. Jadi gimana caranya kita mengetahui bahwa akan run atau akan sweep? Yang pertama, pastikan Anda menemukan market structure shift dulu, betul? Yang which is dalam konteks ini kita nggak melihat adanya perubahan struktur, kita nggak melihat adanya market structure shift yang terjadi. Jadi karena tidak ada market structure shift yang terjadi dan ada displacement candle, kita bisa memastikan bahwa ini adalah sebuah liquidity run, bukan liquidity sweep. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa pakai melihat dari COT datanya. Based on COT data, kita lihat bahwa pound dari minggu ke minggu itu memang posisi longnya bertambah, sementara CAD itu kebalikannya, posisi shortnya yang terus-menerus bertambah. Jadi ini adalah pair strong yang ketemu dengan pair yang lagi lemah. Jadi ya udah pasti based on COT data juga menunjukkan GBP CAD itu harusnya trennya masih strong bullish karena belum ada tanda-tanda pelemahan sama sekali. Jadi ini dua cara yang bisa kita pakai untuk menemukan apakah nanti akan terjadi run atau akan terjadi sweep. Pastikan ada market structure shift. Yang kedua adalah based on data dari COT-nya. Oke? Nah, itu. Nah, jadi sekarang kita baru masuk ke metode entry untuk liquidity run. Di sini saya sharing ada tiga cara entry ketika kita menemukan liquidity run. Yang pertama, kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi di sini kan ini kan ya kalau kita lihat ke kiri tadi kan banyak all highs tuh, ada swing high juga. Nah, di 4 jamnya, di time frame 4 jamnya juga kelihatan nih. Di sini kan ada strong big displacement candle di sini 1 2 itu kan yang strong big displacement candle, dan ketika ini displacement candle ini muncul, ini meninggalkan sebuah imbalance. Oke, meninggalkan sebuah imbalance. Dan kalau kita lihat juga ini kan saya pisahin berdasarkan minggu kan, minggu ke minggunya gitu. Dan ini adalah garis pemisahnya. Kita lihat bahwa setelah dia run through, dia balik lagi, dan ketika dia balik apakah dia reverse? Enggak dong. Kenapa kita tahu dia nggak reverse? Kenapa kita yakin bahwa penurunan ini bukan sebuah reversal, tapi penurunannya hanya sebuah koreksi untuk menuju harga yang lebih tinggi? Kenapa coba? Karena kalau kita lihat ketika dia turun ini, yang dia lakukan apa? Jadi ternyata ketika dia turun ini adalah sebuah manipulasi ya. Ini kan akumulasinya nih. Sepanjang ini kan akumulasi.
Setelah dia akumulasi, dia naik turun, naik turun, naik turun, dia engineer liquidity di sini, tiba-tiba dia turun sebagai bentuk manipulasi dan dia ngelakuin apa? Sweep liquidity. Apa yang di sweep? Yang di sweep itu adalah previous weekly low-nya di sweep sama dia. Ada old lows di minggu lalu yang di sweep. Dan setelah di sweep, kita lihat bahwa ada strong displacement candle yang muncul kembali dan ini adalah ciri-ciri sweep liquidity. Setelah dia ngambil sebuah liquidity, ada big reversal candle yang muncul. Jadi ini valid adalah sebuah sweep liquidity. Nah, ketika dia ngelakuin sweep liquidity dan tiba-tiba muncul displacement candle ini, di sini kan swing high terakhir nih. Swing high terakhir yang ngelakuin sweep liquidity ini kan. Nah, dan sweep liquidity ini terjadi juga di dalam fair value gap H4. Dan saya bilang ya bahwa kalau kita menemukan ada sweep liquidity di dalam sebuah fair value gap, itu adalah strong possibility, probability, high setup. Kenapa? Karena ini kayak nangkep dua burung pakai satu batu nih. Tangkep nggak? Algoritmanya nih, Kak. Jadi, saya mengibaratkan ketika ada sweep liquidity di dalam sebuah fair value gap, itu kayak nangkep dua burung pakai satu batu. Satu, liquidity-nya keambil. Kedua, imbalance-nya di rebalance. Jadi algoritma tuh kayak ngerjain dua hal, tapi dengan satu gerakan. Mengambil liquidity dan merebalance sebuah imbalance. Jadi kayak nangkep dua burung dengan satu batu gitu. Nah, setelah dia melakukan dua itu tadi, tiba-tiba ya inilah arah sesungguhnya muncul. Ada displacement candle ini ngelakuin market structure shift ini, karena ini kan swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity-nya. Nah, jadi ada 3 cara entry yang bisa saya share untuk kita entry kalau kita menemukan liquidity run seperti ini. Yang pertama adalah classic standard setup kita, yaitu kita menunggu adanya market structure shift dulu untuk secure gitu ya, untuk confidence bahwa sudah ada perubahan struktur dari bearish ke bullish. Lalu setelah kita ngelihat ada market structure shift, baru kita bisa pindah ke time frame lebih kecil. Nah, which is ini saya pakai time frame 1 jam. Di sini kita lihat bahwa dia turun tadi nih, kalau misal konteksnya bahwa tadi Anda berpikir Anda mau ambil sell, ya betul gitu, nggak masalah, yang penting exitnya realistis aja gitu kan. Dan di sini dia turun, dia ngambil previous weekly low di sini di dalam sebuah fair value gap H4, dan di sini dia ngebreak. Di sini sudah ada market structure shift di H1-nya karena ini swing high di time frame 1 jam ini kan swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity, dan swing high ini sudah di break sehingga market structure shift di H1-nya di break, market structure shift di H4-nya pun di break. Sehingga kalau ada dua time frame yang market structure shift-nya di break seperti ini, kita confidence bahwa memang betul-betul sudah ada perubahan struktur dari bearish menuju bullish gitu ya, karena dua time frame dua-duanya market structure shift-nya di break. Nah, ini strong banget menunjukkan bahwa memang ada market tuh algoritma masih ingin mendorong harga naik lebih tinggi lagi sesuai dengan COT datanya, di mana pound terus-menerus dari minggu ke minggu di bulan Mei ya, ini konteksnya di bulan Mei, dia longnya nambah terus, sementara cap posisi shortnya yang nambah terus. Nah, ketika sudah di break market structure shift-nya sudah terjadi gitu kan, kita lihat di sini bahwa meninggalkan begitu banyak area imbalance. Di sini ada imbalance, di sini ada imbalance, ada fair value gap, dan dia rebalance lagi ke area fair value gap ini yang bertepatan juga dengan breaker ini, karena ini kan high, low, dan higher high, dan dia melanjutkan kenaikan. Oke, dia retest, dia naik, dan sekarang posisinya masih sideways. So, jadi ini entry nomor satunya nih, classic entry setup kita yang standar lah, yang paling standar. Kita menunggu adanya sweep liquidity, kita menunggu adanya market structure shift, kita menunggu adanya imbalance, ada PD array, ada 2-3 PD arrays yang confluence, dan di situ kita entry lalu kita exit. Kita tinggal cari external liquidity-nya atau old highs atau old lows di external liquidity-nya. Ini classic
entry setup kita yang pertama, yang which is di sini meninggalkan banyak fair value gap dan dia muncul di sini, tapi dia retest lagi di sini. Dan apakah setelah ini akan terus naik ya, saya nggak tahu gitu ya, karena kita lihat masih ada imbalance di bawah sini. Dan imbalance ini kan sebenarnya kan imbalance ini kan masih termasuk imbalance yang premium, sementara imbalance diskonnya itu ada di area sini ya. Jadi ya bisa aja dia turun lagi nanti minggu depan sebagai bentuk Judah swing, baru kemudian dia naik lebih tinggi lagi. Nah, jadi tapi ya basically adalah saya mau kasih lihat bahwa ini adalah setup entry pertama kita dengan menggunakan klasik setup kita, yaitu sweep liquidity, market structure shift, imbalance, confluence dari PD array sebagai area entry kita. Nah ini sorry, dan ini adalah entry setup kita yang pertama. Tadi kan saya bilang bahwa ada minimal ada tiga setup yang bisa kita pakai untuk kita bisa entry dengan ketika kita menemukan liquidity run. Nah ini yang pertamanya nih. Jadi kita pakai klasik setup kita, sweep liquidity, market structure shift, confluence PD array. Nah itu satu. Lalu yang kedua yang udah kemarin saya sharingkan juga di video terakhir gitu ya, di liquidity sweep versus liquidity run bagian pertama itu, kan di situ kan saya sharing di akhir-akhir itu ada metode tentang swing high swing low, which is one of my favorite gitu ya, itu one of my favorite setup sebenarnya, swing high swing low. Memang nunggunya lebih lama karena kita memerlukan minimal 3 candle, tapi juga win rate-nya itu bagus teman-teman ya. Ini one of my favorite setup lah. Sebenarnya saya suka banget pakai ini, dan dari dulu ya klasik setup saya sebenarnya ini sih gitu ya, selain dari metode yang pertama juga ya. Nah, jadi kalau untuk entry setup yang kedua ini ya kita tinggal nunggu terjadi swing high atau swing low di dalam sebuah area fair value gap. Jadi di dalam sebuah PD array, jadi kita nggak langsung entry, kita nggak pasang limit langsung di fair value gap H4 ini, karena kan bisa jadi itu terlalu agresif ya buat beberapa orang mungkin yang nggak cocok dengan profil resiko seperti itu. Mereka lebih prefer untuk menunggu lebih lama, konfirmasi yang lebih banyak untuk berani entry. Nah ini bisa dijadikan sebagai salah satu metode entry-nya atau metode setupnya gitu ya. Jadi kita menunggu harga masuk dulu ke area fair value gap ini, lalu setelah dia masuk ke area fair value gap ini kita menunggu dia terjadinya swing high atau swing low. Dalam konteks ini adalah kita menunggu dia terjadi sebuah swing low, dan sini kita ngeliat nih, di sini sudah terjadi sebuah swing low di dalam sebuah fair value gap. Di sini candle pertama, candle kedua, candle ketiga, dan ini membentuk sebuah swing low. Nah ketika formasi 3 candle ini sudah terjadi, maka di candle keempat kita baru mulai bisa cari entry. Nah kita kecilin time frame-nya untuk mencari entry di candle keempat. Nah kalau Anda lihat candle keempatnya gitu ya, ini kan candle keempatnya nih. Nah Anda lihat bahwa di sini adalah timing kita untuk entry. Nah pertanyaannya di mana kita bisa entry? Sebenarnya kalau kita lihat di sini ketika harganya displacement candle ke atas seperti ini, dia kan meninggalkan sebuah inversion fair value gap gitu ya. Jadi ini kita lihat bahwa di sini ada bearish candle, ada di break lagi gitu ya, dan ini kan meninggalkan sebuah inversion fair value gap. Yang which is juga inversion fair value gap ini ada di dalam area fair value gap H4, dan kita lihat juga di sini di H1 ini ketika dia muncul displacement candle ini, di sini kan juga dia meninggalkan sebuah area fair value gap. Jadi di sini ada confluence PD array, di sini ada fair value gapnya H1 bertepatan juga confluence dengan fair value gapnya si H4, dan juga di candle keempat ini dia meninggalkan membuat sebuah inversion fair value gap. Jadi di sini banyak sekali PD array yang berkumpul jadi satu, sehingga kita bisa jadikan ini sebagai entry. Misalkan kalau kita mau entry di inversion fair value gapnya, kita bisa entry di inversion fair value gap, lalu SL kita bisa pakai swing low ini gitu ya sebagai SL kita, TP-nya bisa di swing high di sini, oke? Dan ini menghasilkan 3,1
1R 3,14R di sini. Lumayan lah. Dari satu setup ini nunggunya lama, memang lama gitu ya, tapi worth it juga karena risk and rewardnya menghasilkan 3,14R kalau Anda pakai risk 1% di setup ini gitu. Jadi ini adalah entry ke kedua kita. Yang pertama adalah classic setup kita, sweep liquidity market structure shift confluence VD array. Yang kedua ini adalah menggunakan swing high atau swing low. Kita menunggu terjadi swing high atau swing low di dalam sebuah PD array atau di dalam sebuah alt high atau alt low. Lalu setelah terjadi formasi 3 candle, candle keempat adalah candle di mana kita mencari sebuah entry di dalam confluence PD array. Jadi udah 2 metode entry yang bisa kita pakai. Nah, untuk metode selanjutnya adalah yang paling gampang, aggressive entry. Yaitu apa? Kita bisa langsung pasang limit di ketika kita ngelihat bahwa ini di run through. Oke, buy side liquidity ini di run through dan ini meninggalkan sebuah imbalance di sebuah time frame besar. Ya udah, mungkin buat beberapa orang yang lebih agresif, mereka bisa entry langsung di fair value gapnya, dan SL-nya balik lagi sama menggunakan di swing low sini gitu ya. Dan ini dan swing high ini sebagai exitnya, dan ini menghasilkan 6R teman-teman. Gila nggak sih 6R gitu loh. Jadi bagus banget ya, karena dan kenapa juga saya pilih contohnya GBP CAT gitu bukan yang lain ya, karena based on COT datanya itu juga kelihatan satu pair yang paling kuat, satu pair yang paling lemah. Nah, inilah indahnya ya, ketika kalau trading tuh kita nggak pakai feeling, tapi kalau trading semua keputusan yang kita lakukan kita based on data. Pemilihan pairnya based on data, kita pakai COT data, kita mencari mana pair yang terkuat dan mana pair yang terlemah, dan kita pairing 2 pair itu. Pemilihan pairnya pun tepat karena menggunakan COT data. Yang kedua juga kita technical analysisnya kita punya kesabaran dan kedisiplinan, kita menunggu adanya market structure shift. Betul, kalau tidak ada market structure shift kita tidak entry, dan kita menunggu adanya confluence dari PD array, nggak cuma 1-2 PD array, tapi kita bisa confluence 1-3 PD array di satu area. Dan setelah itu semua terjadi gitu ya, baru kita berani untuk entry. Sehingga entry kita itu bukan pakai emosi, entry kita itu bukan lagi pakai feeling, pakai pakai ramalan gitu, tapi betul-betul semua keputusan yang kita ambil itu ada reason behind it, ada sebuah logic behind it, dan semua itu based on data. Nah, ketika kita mengambil keputusan itu based on data, based on logic, disitulah probabilitas kemenangan kita tuh meningkat dengan tajam. Begitu juga dengan win rate kita. Ya betul sih, memang mungkin frekuensi kita entry market itu jadi sedikit sekali. Itu betul, saya akui gitu. Bahkan 1 bulan di Traders Family itu kan minimal 5 sinyal, which is buat saya 5 sinyal aja buat saya 5 sinyal sebulan aja buat saya tuh banyak sebenarnya gitu. Kadang saya harus maksa hanya untuk menuhin kuota 5 sinyalnya, walaupun secara target 200 pip udah kecapai gitu. Kayak misalnya di minggu ini, di awal Juni ini, dari gold aja saya dapat 200 pip lebih. Jadi secara target 200 pipnya kecapai. Tapi kan ada aturan lagi bahwa saya harus entry 4 sinyal lagi gitu kan. Nah, kadang ya jadi buat saya pribadi 5 sinyal pun sebenarnya banyak gitu, karena untuk bisa profitable ya kita nggak butuh sampai 1 bulan 5 sinyal gitu. Kadang 2-3 sinyal atau bahkan 1-2 sinyal dengan risk reward per sinyalnya 1-2% itu udah lebih dari cukup gitu kan. Karena semakin banyak kita entry, kita nggak cuma membuka peluang untuk mendapatkan profit yang lebih banyak, tapi kita juga membuka peluang untuk posisi kita terkena stop loss. Jadi selalu memikirkan resiko itu di depan, bukan hanya memikirkan TP-nya duluan yang kena gitu ya. Nah, inilah enaknya ketika kita trade, ketika kita entry, ketika kita bikin trading plan, semuanya nggak based on emotion, tapi based on data. Semua kita pakai keputusan yang kita ambil tuh logic dan based on data. Nah, inilah hasilnya gitu ya. Kemenangan win rate yang meningkat
dan juga risk reward yang bagus gitu. Jadi ini liquidity run untuk entry-nya. Jadi kesimpulannya ada 3 cara untuk bisa entry di liquidity run. Yang pertama klasik template kita, yaitu kita nunggu liquidity sweep, kita nunggu market structure shift, kita nunggu confluence VD array, baru kita entry. Yang kedua, kita nunggu terbentuk sebuah swing high atau swing low di dalam sebuah fair value gap atau di dalam sebuah hold high atau hold low. Lalu setelah terbentuk 3 formasi swing low itu atau swing high, maka candle keempat kita mencari peluang untuk entry jika kita menemukan sebuah PD array yang memang strong atau resistance strong atau support yang bisa kita gunakan untuk entry. Yang ketiga adalah aggressive entry. Ya contohnya kayak gini, Anda nggak mau pusing, Anda langsung aja entry di sini. Anda pasang limit di fair value gap-nya, Anda pasang stop loss di low-nya sini. Dan selesai. Jadi jadi Anda tinggal sesuaikan dengan kepribadian Anda masing-masing gitu ya. Anda suka yang mana? Apakah Anda tipe yang sangat konservatif, Anda tipe moderat, atau Anda tipe agresif? Anda bisa sesuaikan dengan kepribadian Anda, dan juga Anda bisa sesuaikan dengan gaya hidup, lifestyle Anda, dengan kesibukan Anda masing-masing gitu ya. Nah, jadi untuk video kali ini saya buat singkat dulu aja gitu ya. Untuk liquidity runs, kalau memang masih bingung, Anda boleh komen nanti apakah butuh penjelasan lebih tentang liquidity runs, apakah butuh diberikan contoh yang lebih banyak. Nah, tinggal komennya di bawah deh gitu ya. Anda silakan berikan komentar Anda, nanti kalau banyak permintaan untuk satu hal, nanti saya akan bikin video lanjutan. Tapi kalau semuanya dirasa cukup untuk liquidity runs ini, nah maka kita bisa masuk ke video selanjutnya tentang menyimpulkan semua yang sudah kita pelajari dari episode 1 sampai ke episode terakhir ini. Jadi silakan nanti Anda komen Anda mau yang mana, dan juga nanti saya akan buat juga video tentang weekly one shot untuk gold di minggu ini, di awal Juni ini, di mana saya profit 200 pip lebih dengan RR itu kalau nggak salah 2,7 R lebih gitu ya. Nah itu lumayan tuh. Kalau Anda mau juga Anda boleh tulis di kolom komentar, nanti saya akan coba bikin beberapa video di minggu ini gitu. Jadi ya sekian aja untuk video liquidity runs ini. Setelah ini saya akan iklan sedikit lah gitu ya teman-teman. Jadi yang buat yang pengen punya ebook gratis ICT Bahasa Indonesia, Anda boleh join Anda pastikan Anda klik link ini, Anda isi data di situ, nanti Anda klik, Anda akan diarahkan masuk ke grup Telegram eksklusif saya, dan Anda bisa download ebook ini secara gratis, which is juga nanti di Telegram itu saya kirimkan nggak cuma ebook tapi ada weekly outlook untuk gold dan beberapa pair lain, disertai juga dengan data COT. Lalu juga buat Anda yang mau support saya lebih, Anda boleh traktir saya kopi, 1 cangkir kopi ya 1 bulan, Anda bisa dapat benefit ini. Anda bisa lihat video-video saya dibanding yang lain, Anda bisa dapat prioritas dalam menjawab pertanyaan seputar video, dan juga saya akan bikin 1 video khusus untuk member untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan member gitu ya. Dan mungkin sesekali kita bisa lah nge-zoom bareng ya, tapi ya khusus buat member traktir kopi aja gitu. Kapan-kapan kita bikin yuk zoom bareng khusus member traktir kopi saya. Jadi para member, teman-teman member kalau setuju nanti tinggal komen ya. Nanti saya bisa bikinin zoomnya untuk kita bisa live Q&A. Kan lebih asik tuh, ya nggak? Oke. Dan terakhir, kalau Anda yang belum punya broker, atau Anda yang mau belajar trading di demo account, Anda bisa pakai broker favorit saya gitu ya. Satu-satunya broker yang saya promosikan dari sekian banyak broker yang email saya gitu ya. Dan ini satu-satunya broker yang saya tenang untuk promosiinnya, karena dia punya client protection, punya asuransi jaminan bahwa profit Anda pasti dibayar, dan modal Anda kalau Anda merasa dicurangi, Anda bisa komplain, Anda bisa kasih bukti, dan nanti kerugian yang Anda alami karena kenakalan broker itu bisa diganti rugi gitu ya. Dan Trader Family sudah menjadi jaminannya yang akan menjamin semua klien-klien yang join di broker dia. Jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka videonya boleh dikasih like supaya saya semakin semangat bikin video-video ke depannya. Kalau Anda punya pertanyaan atau request apapun itu, silakan Anda tulis di kolom komentar.
dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jadi saya doakan sukses selalu, profit konsisten, happy cuan, dan bye-bye.